Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin, bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara perkara yang dituntut dari setiap muslim dan muslimah adalah hendaknya dia mencintai sosok Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya melebihi kecintaannya kepada siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Kata Nabi SAW, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku itu menjadi orang yang paling dia cintai. Melebihi cintanya kepada orang tuanya, melebihi cintanya kepada anaknya, dan melebihi cintanya kepada siapapun. Maka hendaknya kita berusaha untuk mewujudkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi barakallahu fikum, kalau kita benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berharap nanti di akhirat kita dikumpulkan bersama beliau alaihi salatu wasallam. Tentu ini merupakan cita-cita yang tinggi yang hendaknya kita wujudkan di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu akan terjadi? Nabi enggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadi hari kiamat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat, Nabi mengatakan mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya aku dan kamu wahai Jibril enggak tahu kapan hari kiamat. Makanya setiap kali kita mendengar ada orang mengklaim akan terjadi hari kiamat pada tanggal sekian, ketahuilah itu semua dusta. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Saya sepintas tadi lihat di berita, ada sebagian orang yang mengatakan hari kiamat akan terjadi tanggal 28 Juni. Kemarin. Alhamdulillah gak ada jadi kiamat ya. Dulu berapa tahun yang lalu, ya masih ingat gak ada yang mengatakan kiamat itu terjadi pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99, gak jadi. Ada yang mengatakan tanggal 12 bulan 12 tahun 2012, gak jadi. Bahkan ada ustadz ya sampai sekarang masih eksis berdakwah. Itu mengatakan bulan Ramadan pas kita Covid dulu, ya pas masih Covid akan terjadi kiamat, meteor akan menghantam bumi kata dia. Gak terjadi semua. Jadi antum kalau ada orang yang mengatakan bakal ada kiamat tanggal sekian-sekian, tidak boleh ada yang percaya. Nabi dan Jibril saja. Malaikat yang terdekat dengan Allah, Nabi yang terdekat dengan Allah tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka Nabi balas bertanya kepada orang tadi, ma'tatalaha,
Apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini yang jauh lebih penting. Kamu mengerti kapan terjadi hari kiamat itu nggak penting. Yang penting itu apa yang sudah dipersiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Baik itu kiamat kubro, kiamat yang beneran, atau kiamat sugro berupa kematian. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ma'atattuha bikarrati sholati wassiyami wassadaqah. Wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan datangnya hari kiamat itu dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak sodakoh. Artinya begini, dia bukannya meninggalkan sholat, tidak. Dia mengerjakan yang wajib-wajib saja tanpa menambah yang sunnah-sunnah. Walakinni, akan tetapi kata orang tersebut, uhibbullaha wa rasulah. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu apa kata Nabi SAW? Anas menuturkan, Nabi mengatakan, anta ma'a man ahbabt. Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Maka kata Anas bin Malik, gembiranya kami dengan jawaban Rasul SAW. Kenapa? Karena kami mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar radhiyallahu taala anhuma, dan kami berharap bisa dikumpulkan nanti di akhirat bersama mereka, walaupun amalan-amalan kami tidak sebesar amalan yang mereka lakukan. Makanya ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mencintai Nabi SAW adalah perkara yang harus benar-benar kita realisasikan. Dan salah satu perkara yang akan menumbuhkan dan menguatkan cinta kita kepada Nabi SAW adalah dengan mempelajari sirah beliau. Mengetahui fase-fase yang terjadi pada Nabi SAW, mulai dari beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia. Bagaimana perjuangan beliau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta beliau alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Bagaimana kasih sayang beliau kepada manusia. Kita perlu pelajari. Dalam pepatah dikatakan tak kenal maka tak sayang. Maka bagaimana kita bisa sayang kepada Nabi SAW kalau kita tidak mempelajari biografi beliau? Anak-anak muda itu ya yang seneng sama artis-artis Korea, entah artis-artis Hollywood, Bollywood, Tollywood, Wood yang lain. Kalau mereka sudah kesengsem sama idolanya, mau dicari semua itu ya. Lahirnya tanggal berapa, bintangnya apa, ya bapak ibunya siapa, kehidupannya bagaimana, dikulik betul. Anak punya teman ikhwah ya, dia penggemar grup band, ya suka cerita masa lalu ya. Oh, saya dulu itu sampai tahu itu pergantian formasi band ini tahun sekian ini, basisnya dipecat, ganti lagi yang baru. Kemudian ini terkena narkoba, kemudian sempat bubar, gabung lagi, sampai sekarang formasi 13, formasi 14. Antum paham sekali, mungkin ya. Dulu Ustaz, alhamdulillah sekarang sudah Allah berikan hidayah. Ya. Cuma sekarang kita perlu pertanyakan, seberapa besar cinta kita kepada Nabi SAW, seberapa besar antusiasnya kita untuk mempelajari kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Ana mau tanya sama antum tolong jawab dengan jujur. Siapa yang ada di ruangan ini yang sudah pernah menamatkan kitab sirah dari awal sampai akhir? Angkat tangan. Angkat tangan. Atau yang pernah dengar kajian ustadz bahas sirah dari awal sampai akhir? Kamu sudah? Masya Allah. Beneran? Ada yang sudah? Belum pernah sama sekali menamatkan. Hah? Entah itu Rohikul Maktum yang tipis, ya tebal juga sih, tapi ya lumayan. Yang tipis. Belum ada yang menamatkan. Ya Allah.
Dan kita mengaku sebagai pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak punya antusiasme untuk mempelajari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini? Ya, padahal tadi kita ingin dikumpulkan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi nggak punya antusias untuk mempelajari sirah an-nabawiyah. Ya, menggali bagaimana kehidupan beliau. Anak sedih, anak kira mungkin ada di antara antum mungkin 5 atau 6 orang yang angkat tangan, tapi ternyata nggak ada sama sekali. Gimana? Kita mengaku sebagai pengikut Rasulullah, ahlus sunnah, pengikut sunnahnya Nabi. Ya. Apa hujah antum nanti di hadapan Allah? Apa buktinya mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya barakallahu fikum, coba ini diperbaiki ya. Luangkan waktu cari satu buku yang berbicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau antum bisa dengarkan kajian para asatidzah itu banyak ya. Di internet, di YouTube yang mengkaji tentang sirah an-nabawiyah. Pulsa kita daripada dipakai untuk nonton TikTok ya, dengar, download kajian sirahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh para asatidzah, dengarkan dari awal sampai akhir. Sudah selesai, putar lagi dari awal sampai akhir. Antum punya hujah. Ya. Apa bukti cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya sudah dengarkan berkali-kali kehidupan beliau dan berupaya untuk meniru akhlak beliau, meniru keteladanan yang beliau berikan. Ya kawan, kita nggak banyak amalan yang bisa kita lakukan ya kawan. Tapi mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhirat kita bisa berkumpul bersama beliau. Taib ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu peristiwa yang cukup mengharukan dan menunjukkan bagaimana keteladanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah adalah peristiwa saat beliau berdakwah ke kota Taif. Jadi ringkas cerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di tahun 10 kenabian beliau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wafatnya 2 orang figur yang sangat beliau cintai. Yang pertama adalah paman beliau Abu Thalib. Beliau sayang sekali kepada pamannya, karena pamannya ini ibaratnya ayah pengganti. Karena Nabi itu ditinggal mati oleh bapaknya, kemudian diasuh oleh kakeknya juga meninggal dunia. Sehingga yang mengasuh Nabi SAW adalah paman beliau yang bernama Abu Thalib. Dan Abu Thalib adalah paman yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Sampai ketika kaum musyrikin menghujat Nabi SAW, memusuhi Nabi SAW karena dakwah yang beliau bawa, pamannya berada di front terdepan untuk memberikan perlindungan kepada Nabi SAW. Sampai kemudian di tahun ke-10 kenabian, pamannya meninggal dunia. Dan yang lebih membuat Nabi bersedih ketika itu, ya, karena sang paman meninggal di atas kesyirikan. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Sa'id ibn al-Musayyib, ya, dari bapaknya, ketika itu Nabi SAW mencoba untuk berdakwah terakhir kalinya sebelum pamannya menghembuskan nafas yang terakhir. Beliau mengatakan, "Qul ya ammi, la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah." Katakanlah wahai pamanku, la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan pakai untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ketika itu di tengah-tengah mereka ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Abi Umayyah, 2 orang teman yang buruk bagi Abu Thalib. Lalu mereka membisikkan, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Apakah kamu membenci agamamu, agama nenek moyangmu, agama bapakmu Abdul Muttalib? Fa'aba an yaqula la ilaha illallah. Maka Abu Thalib pun enggan untuk mengucapkan la ilaha
illallah. Tinggal satu kalimat saja. Tapi dia tidak mau mengucapkannya. Maka kemudian Abu Thalib pun meninggal di atas kekufuran. Lalu Allah menurunkan firman-Nya kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, ya. Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, ya, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah pelajaran penting bagi kita. Ketika antum berdakwah ke tengah-tengah keluarga, mendakwahi orang tua, mendakwahi kakak, atau mungkin yang sudah punya anak, dia ajari anaknya, tapi kemudian Allah takdirkan mereka tidak dapat hidayah, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Maka beliau ditinggal oleh pamannya, figur yang senantiasa menolong beliau. 3 hari setelah itu disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwa kematian Abu Thalib disusul oleh kematian Khadijah radhiyallahu taala anha. Istri yang senantiasa mendampingi beliau, istri yang senantiasa mendukung dakwah beliau juga meninggal dunia. Maka setelah Abu Thalib meninggal dunia, tidak ada figur yang memberikan pelindungan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Rasulullah kemudian berupaya untuk mencari tempat, ya, berhijrah. Mencari di antara kabilah-kabilah Arab yang bisa memberikan perlindungan kepada beliau. Tentunya ini sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah. Jadi sebelum hijrah ke kota Madinah, beliau coba untuk mencari beberapa alternatif agar dakwah itu bisa berjalan. Jadi kalau kita mentok, ya, mentok gak bisa melanjutkan dakwah, hijrah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke kota Taif. Kota Taif ini kota yang tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Ya, sekarang jaraknya sekitar 80 atau 90 km. Dan kota Taif ini kota yang indah. Cuacanya sejuk. Ya, mungkin seperti di Terawas. Katanya begitu, saya belum pernah ke Terawas ya. Dingin. Kemudian di sana banyak buah-buahan, banyak perkebunan. Jadi buah-buah yang dikonsumsi di kota Mekah itu banyak yang berasal dari kota Taif. Ada buah delima, buah anggur, itu di sana tanamnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke kota Taif untuk berdakwah dan meminta suaka dari pemuka Taif. Kisah beliau, perjalanan beliau diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullahu ta'ala dalam sirahnya. Beliau mengatakan, walamma halaka Abu Thalib nalat Quraisyun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal adha ma lam takun tanalu minhu fi hayati ammihi Abi Thalib. Ketika paman beliau Abu Thalib meninggal dunia, maka mulailah orang-orang Quraisy menggencarkan gangguan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya tidak mereka lakukan saat sang paman masih hidup. Fa kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun keluar ke kota Taif. Yaltamisun nusrah min Thaqif wal man'ah bihi min qaumihi. Beliau datang ke sana untuk meminta pertolongan dari Banu Thaqif. Jadi Banu Thaqif itu adalah suku yang tinggal di kota Taif. Kalau di Mekah itu mayoritasnya suku apa? Sukuku Quraisy. Kalau di kota Taif ya Banu Thaqif. Orangnya disebut Ats-Tsaqafi. Orang dari kota Thaqif dari Banu Thaqif disebut Ats-Tsaqafi. Ada seorang gubernur, seorang panglima dari Bani Umayyah yang dikenal
dengan keganasannya, kekejamannya. Namanya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ats-Tsaqafi itu menunjukkan dia berasal dari Banu Tsaqif. Kalau di Mekah Madinah apa? Ada dua suku yang mendominasi di Mekah dan Madinah. Ada yang tahu? Gak ada hadiahnya tapi ya. Apa dua suku yang mendominasi di kota Madinah? Bukan Hashim. Hashim itu termasuk cabangnya Quraisy, dia di Mekah. Ya? Bukan, yang dari bangsa Arab. Aus dan Khazraj. Itulah yang cikal bakalnya orang-orang Ansor. Kalau Bani Quraisy itu Yahudi. Tapi suku Arab yang mendominasi di Madinah, Aus dan Khazraj. Mereka inilah yang sebelumnya berperang, bermusuhan, disatukan oleh Nabi SAW dan dikenal dengan nama Ansor. Ya, Ansor. Nah, Nabi SAW mencoba untuk meminta perlindungan dari Banu Tsaqif. Ya. Wa raja'an yaqbalu minhu ma ja'ahu minallahi azza wajal. Dan yang paling intinya beliau berharap risalah ini, yakni dakwah beliau, dakwah kepada tauhid ini diterima oleh orang-orang Banu Tsaqif. Fa kharaja ilaihim wahdah. Maka Nabi SAW keluar ke kota Taif untuk menemui para pemuka Bani Tsaqif. Dan di sini ada sebuah pelajaran penting. Tidak ada salahnya orang menemui para pemimpin kaum atau penguasa untuk mendakwahi mereka. Sering ada kesalahpahaman di antara kawan-kawan ketika ada ustadz yang dekat mendakwahi orang-orang yang punya pengaruh. Dan biasanya orang-orang yang punya pengaruh itu kalau dia menerima tamu, difoto, didokumentasikan, kemudian diupload. Itu banyak orang yang berkomentar miring. Ya akhi, mendatangi orang yang punya nama, orang yang punya pengaruh untuk didakwahi, itu perkara yang disyariatkan. Lah Ustadz, itu ada surat Abasa yang menegur Nabi SAW. Ya, karena kemudian membiarkan atau mengabaikan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, artinya apa? Anda berdakwah kepada penguasa, tapi yang di bawah juga jangan diabaikan. Semuanya harus didakwahi. Bukan artinya dakwah itu hanya kepada orang-orang di bawah saja, kemudian penguasa tidak didakwahi. Ini keliru besar. Nabi itu setiap musim haji berjalan bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Untuk apa? Berdakwah kepada pemuka-pemuka kaum. Kenapa? Antum tahu kenapa Abu Bakar dibawa oleh Nabi? Karena beliau adalah a'lamun nas binasabil Arab, orang yang paling tahu tentang nasabnya orang-orang Arab. Nabi membawa Abu Bakar bagaimana agar bisa menghubungkan beliau dengan para pemuka ini. Apa hubungan nasab kita yang bisa dihubungkan? Ya, sehingga jangan kemudian kita mudah mencela orang-orang yang berdakwah kepada pihak penguasa. Selama dia konsisten, yang dia sampaikan adalah kebenaran, maka itulah yang kita harapkan, dan itu diajarkan oleh Nabi SAW. Beliau mengirim surat ya kepada Hirokla Azimir Rum, kepada Heraklius pembesar Romawi, kepada Muqawqis Azimir Iskandaria, kepada Muqawqis pembesar Iskandaria, kepada Kisra pembesar Persia, kepada An-Najasyi pembesar Ethiopia. Beliau kirimkan dakwah kepada para pembesar. Maka Nabi SAW kemudian berdakwah kepada para pemuka dari Banu Tsaqif. Dan di antara pemuka Banu Tsaqif ini dia ada yang memiliki istri dari kalangan Quraisy, dan juga salah seorang dari pembesar Tsaqif dulu memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang Quraisy. Makanya disebutkan oleh para ulama, salah satu hikmah kenapa Nabi SAW itu diutus di tengah-tengah bangsa Arab, karena bangsa Arab itu punya kekhususan, mereka sangat menjaga hubungan kekerabatan mereka. Ya, kalau ada yang masih kerabat, itu akan dibela oleh mereka, dibantu oleh mereka. Ya, walaupun ada juga dari paman Nabi
yang memusuhi Nabi. Siapa? Paman Rasulullah yang menjadi musuh besarnya Rasulullah. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, Abu Lahab. Itu paman Rasulullah. Tapi mayoritas mereka berdiri bersama Nabi. Makanya ada peristiwa pemboikotan dulu. Nabi itu diboikot bersama Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib selama 2 tahun. Tidak boleh berdagang, tidak boleh bermuamalah, tidak boleh menikah dengan Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Ini sebagai bentuk solidaritasnya Banu Hashim dan Bani Muttalib kepada Rasulullah. Nah, Nabi selalu memanfaatkan hubungan kekerabatan ini. Kenapa? Karena bangsa Arab itu sangat memperhatikan hubungan kekerabatan. Ya. Kalau di kita mungkin banyak yang nggak peduli sama keluarganya ya. Kadang-kadang kita nasab kita pun kita nggak jaga ya nggak. Padahal menjaga nasab itu satu hal yang disyariatkan. Ta'allamu min ansabikum, kata Nabi SAW. Ta'allamu an nasabikum tasilu arhamakum. Pelajarilah nasab-nasab kalian agar kalian bisa menghubungkan bersilaturahim dengan karib kerabat kalian. Itu perintah dari Rasulullah. Nah, Nabi SAW juga mencoba lihat, oh ternyata Banu Thaqif ini masih memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang Quraisy. Maka Nabi SAW pun berdakwah, disebutkan dalam Sirah Ibnu Ishaq. Beliau menyampaikan dakwah dengan baik, mengajak mereka ya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan perlindungan ya kepada Nabi SAW. Kata Imam Ibnu Ishaq, wa kallamahum bima ja'ahum lahu min nusratihi 'alal Islam wal qiyami ma'ahu alaman khalafahu min qaumihi. Ya, Nabi SAW sampaikan kepada mereka, berdakwah kepada mereka dan menyampaikan kepada mereka apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau mereka memberikan pertolongan kepada Nabi SAW, kalau mereka melindungi dakwah Nabi SAW. Sekian banyak janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada para pemuka Banu Thaqif. Faqala lahu ahaduhum, maka salah seorang di antara mereka mengatakan, huwa yamrutu thiyabal Ka'bah in kana Allahu arsalak. Salah seorang di antara mereka mengatakan, aku akan Allah Subhanahu wa taala merobek kain penutupnya Ka'bah kalau benar-benar Dia yang mengutusmu. Mereka tidak percaya bahwa Nabi itu utusan Allah. Artinya merupakan kehinaan bagi Allah Subhanahu wa taala kalau kamu yang dijadikan utusan. Mereka meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kedua mengatakan, ama wajadallahu ahadan yursilhu ghairak. Apakah tidak ada orang lain yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah harus kamu yang diutus? Dilecehkan betul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketiga mengatakan, wallahi la ukallimuka abadan. Demi Allah, aku tidak akan mengajakmu berbicara selama-lamanya wahai Muhammad. Diboikot Nabi SAW. Ya, maka kemudian ya dakwah Nabi SAW pun tidak diterima ketika itu. Padahal beliau sudah menyampaikannya dengan cara yang begitu baik. Maka barakallahu fikum, bagusnya cara kita menyampaikan dakwah belum tentu menjadi jaminan dakwah kita diterima. Apalagi kalau cara menyampaikannya ya diiringi dengan metode yang keliru, dengan caci maki, dengan bahasa-bahasa yang kasar dan merendahkan, dengan akhlak yang buruk, tentunya ini akan semakin membuat dakwah kita tidak diterima. Makanya nasihat dari Fadilatul Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan yang maknanya dakwah ini sudah berat. Jangan perberat dengan keburukan akhlak kita. Ya. Kalau kita ingin dakwah diterima, hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Walaupun tidak ada jaminan dakwah diterima, tapi jangan perberat orang untuk menerima dakwah karena melihat akhlak yang buruk yang muncul dari diri kita. Nabi berusaha untuk menyampaikan dakwah beliau, tapi orang-orang tidak mau menerima. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari tempat pertemuan tersebut dalam keadaan yang sedih. Qala wa aghrau bihi sufaha'uhum wa abidahum yasubbunahu wa yasihuna bihi. Kemudian ternyata apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu beliau keluar dari tempat pertemuan tersebut, para sufaha, orang-orang bodoh dan anak-anak di antara mereka, ya, mereka mencela Nabi dan menteriaki Nabi SAW, disorakin Nabi SAW. Ya.
Bahkan dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi SAW dilempari sampai kemudian punggung beliau itu berdarah. Ya, ada gak di antara kita yang mengalami hal yang seperti itu? Disorakin orang sekampung, wah kebanjiran gitu nggak? Kalau sekarang itu sepertinya kurang ya. Kalau dulu itu saya pernah ya pakai celana cingkrang, jenggotan, ya sama anak-anak SD dipanggil Amrozi gitu. Tahun 2002 waktu mau nyebrang dari Jakarta pulang ke kampung halaman Ana di Pangkal Pinang, saya dari Pangkal Pinang Bangka aslinya, ya itu di pelabuhan itu dihadang sama brimob pakai anjing, ya, kemudian diperiksa betul, tapi bukan karena waktu itu ada kejadian bom Bali, ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah nggak ada yang seperti itu sampai dilempari dengan batu, ya, jarang ada seorang dai yang diperlakukan seperti itu ya, paling nggak boleh ngisi kajian, ya nggak, ya. Kajiannya di demo, wah itu ya nggak boleh ngisi di masjid ini, ngisi di masjid lain. Nah itu paling seperti itu. Jadi kalau kita, inilah salah satunya hikmah kita belajar sirah, kita tahu bahwa apa yang kita hadapi di masa sekarang tidaklah sesulit apa yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Ada nggak di antara antum karena berpegang teguh dengan sunnah, kemudian ya dipaksa untuk berbaring di atas pasir yang panas, kemudian ditaruh batu yang panas di atas dadanya? Ada nggak? Nggak ada. Bilal merasakan itu. Kita nggak pernah merasakan. Utsman bin Affan itu beliau dimasukkan dalam tikar, kemudian diangkat, kemudian di bawahnya diasepi, ya, biar dia mengucapkan kata-kata kufur oleh keluarganya, tapi nggak terucap oleh Utsman bin Affan. Ya. Yasir, bapaknya Ammar sampai meninggal dunia bersama Sumayyah ibunya. Jadi kita ketika membaca sirah an-nabawiyah, kita akan jadi orang yang lebih mudah bersabar. Kenapa? Ternyata apa yang kita hadapi sekarang tidak seberat apa yang dihadapi oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka Rasulullah dicaci maki, kemudian bahkan sampai dilempari. Nah sebelum Rasulullah keluar, Rasulullah sempat menitipkan pesan kepada para pembesar Banu Thaqif. Oke lah, kalau kalian tidak terima dakwah, tolong jangan ceritakan dialog kita kepada orang lain. Ya, jangan sampai ini kemudian diketahui oleh orang-orang Quraisy. Nah kemudian Nabi SAW, beliau akhirnya menjauh dari orang-orang Banu Thaqif. Lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq, beliau mengatakan, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku mengadukan kelemahan kekuatanku dan sedikitnya upayaku serta ketidakberdayaanku di hadapan manusia, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi. Engkaulah Rabb yang berkuasa atas orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Rabbku. Ila man takiluni, kepada siapakah Kau akan serahkan aku ya Allah? Beliau mengadu kepada Allah. Jadi kita itu kalau punya kesulitan, punya masalah, ngadunya ke siapa? Ke Allah, jangan ke medsos. Apa manfaatnya untuk mengadukan masalah antum di medsos? Ya, tahun ajaran baru harus bayar SPP ini itu, ngadu kepada Allah, biar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jalan keluar. Ya, lihat bagaimana Nabi mengadukan kepada Allah. Ila man takiluni, kepada siapa ya aku akan kau serahkan? Ila ba'idin yatajahamuni au ila aduwin malak tahu amri. Apakah engkau tega wahai Rabbku untuk memberikan kepada orang yang membenciku, yang justru dia menyerangku, atau kepada musuhku engkau serahkan urusanku? Ya. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Wahai Rabbku, kalau engkau tidak marah kepadaku, itu sudah cukup bagiku. Ya, engkau tidak marah kepadaku, yang demikian sudah cukup bagiku. Walakin afiyatak hiya awsa'uli.
Akan tetapi keselamatan yang kau berikan itu akan lebih melapangkan diriku. Artinya kalau Allah tidak marah, tidak murka kepada beliau, itu sebenarnya sudah cukup. Ya, selamat kita kalau Allah tidak marah. Tapi Nabi berharap kepada Allah yang lebih, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan kepada beliau. Qala a'udzu bi nuri wajhika alladhi asyraqat lahu adh-dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tunzila bi ghadabak. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu ya Allah, yang dengannya bersinarlah segala kegelapan dan baiklah semua urusan baik di dunia maupun di akhirat. Aku berlindung kepadamu dari turunnya azabmu kepada diriku ya Allah. Lihat beliau dalam keadaan seperti itu masih mengkhawatirkan turunnya murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Au yahillu alayya sukhtuk lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Dan aku berlindung agar engkau tidak menurunkan kebencianmu kepadaku ya Allah. Hanya engkaulah tempatku untuk mengadu sampai engkau ridho kepadaku. Wala haula wala quwwata illa bik. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali atas seizinmu. Ini doa yang Nabi SAW panjatkan. Maka kita kalau punya masalah, barakallahu fikum, jangan kemana-mana, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita memang sudah menjadi sunnatullah akan menghadapi banyak problematika. Tapi disitulah kita diuji oleh Allah. Apakah dengan masalah tersebut kita kembali kepada Allah atau justru menjauh darinya? Banyak orang yang ditimpa musibah justru menjauh dari Allah. Dia merasa pede bisa menyelesaikan masalahnya. Tapi coba lihat contoh yang diberikan oleh Nabi SAW. Kembali kepada Allah, mengadukan kelemahan dirinya. Ya Allah, ini masalah besar, aku gak bisa menghadapinya. Ya Allah, berikanlah bantuan dan pertolonganmu. Kemudian dia mencoba untuk menjauhi segala kemaksiatan, menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka itulah yang harus kita lakukan setiap kali kita menghadapi masalah besar, problematika dalam kehidupan kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi, hadirin yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW kemudian didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam yang ditemani oleh malaikat penjaga gunung. Beliau mengatakan farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adhalatni. Maka ketika itu aku mengangkat kepalaku, ternyata di atasku sudah ada awan yang menaungiku. Fanadhartu fa idza fiha Jibril. Kemudian aku melihat ternyata di awan tersebut ada Jibril alaihissalam. Fanadani, kemudian dia memanggilku. Faqala innallaha qad sami'a qaula qaumika lak wa ma raddu alaik. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan kaummu dan apa balasan mereka terhadap dakwahmu. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak abai dengan keadaan hamba-hambanya. Ya, kata orang Jawa itu Allah boten sari, Allah itu tidak tidur. Anda kalau jadi hamba yang taat, kemudian menghadapi masalah, yakinlah Allah tidak abai kepada Anda. Ya. Pasti akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Maka Jibril mengatakan, Allah telah mendengar ucapan kaummu. Bagaimana balasan mereka terhadap dakwah yang kau berikan kepada mereka? Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi't. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung. Terserah apa yang akan kau perintahkan kepada dirinya. Fanadani malakul jibal fasallama alayya. Maka kemudian malaikat penjaga gunung pun
memanggilku dan memberikan salam kepadaku. Thumma qala, kemudian dia mengatakan, ya Muhammad, in syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Wahai Muhammad, kalau kau menginginkan, aku bisa jatuhkan 2 gunung kepada mereka, kepada orang-orang yang telah menyakitimu, kepada orang-orang yang menolak dakwahmu, kepada orang-orang yang melecehkanmu. Jangankan 1 gunung, 2 gunung. Tawaran malaikat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita apa ya ikhwan, kalau ditawari kayak gitu, lanjutkan. Kok cuma 2 gunung, 3 gunung, 8 gunung, 10 gunung, hancurkan. Ya, kadang kita kalau sakit hati sama orang pengen gitu ya, pengen balas ya, apalagi ini dipermalukan ya. Coba bayangkan kita di posisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ikhwan, dipermalukan orang 1 kota, diejek-ejek orang 1 kota, malunya luar biasa. Tapi coba untuk perhatikan apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada malaikat tersebut. Beliau mengatakan, bal arju ya an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Beliau mengatakan, ini berat sekali nih. Beliau mengatakan, bahkan aku berharap Allah keluarkan dari tulang sulbi mereka generasi yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tujuan dakwah itu agar orang menerima kebenaran, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan agar mereka dibinasakan. Maka itu bisa lihat ini bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu pemaaf setelah beliau disakiti, setelah beliau direndahkan, dilecehkan. Tiada dendam sama sekali pada diri beliau, bahkan beliau tetap berharap kebaikan. Maka orang-orang yang menjelekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa beliau adalah orang yang jahat, orang yang beringas, orang yang kejam. Alangkah tega mereka menuduh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya kesempatan untuk membalaskan perbuatan buruk orang-orang Banu Tsaqif, tapi beliau tidak mau. Beliau justru mengharapkan, karena memang yang namanya dakwah itu bagaimana agar orang bisa berpegang teguh pada kebenaran, bukan agar mereka dibinasakan. Ya. Dulu waktu di Mekah juga orang-orang Quraisy itu pernah meminta kepada Nabi SAW, kalau Bukit Sofa itu kau ubah menjadi gunung emas, kami mau menjadi pengikutmu wahai Muhammad. Kemudian Nabi SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Karena tadi orang Quraisy mengatakan apa? Kalau Bukit Sofa diubah menjadi emas, mereka mau menjadi pengikut Rasulullah. Maka Nabi memohon kepada Allah untuk mengubah Bukit Sofa menjadi gunung emas. Lalu Jibril datang kepada Nabi. Kalau Bukit Sofa diubah jadi gunung emas dan mereka tidak mau beriman, maka mereka semua akan dibinasakan. Bagaimana wahai Muhammad? Maka Nabi SAW mengurungkan, kalau begitu biarkan saja, biarkan aku berdakwah. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin kaum menjadi dibinasakan. Jadi dakwah itu bukan kita ingin menghancurkan ya orang-orang yang menentang dakwah kita, tapi bagaimana agar mereka dapat hidayah. Ya ikhwan, yang namanya kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan itu tersebar di tengah-tengah kita. Ya, banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui apa yang jadi kewajiban mereka. Kalau mereka kemudian melakukan perlawanan terhadap dakwah kita, menunjukkan ketidaksukaan, itu satu hal yang wajar. Mereka tidak tahu, ilmu belum sampai kepada mereka. Maka cobalah ya anak
Kadang-kadang sedih ngelihat komentar sebagian ikhwan kepada orang-orang yang menolak dakwah. Ya, ucapan-ucapan yang ya coba antum belajar dari Nabi lah. Doakan hidayah. Mungkin mereka nggak tahu, mungkin itu karena guru-guru mereka mengajarkan seperti itu. Dakwah itu belum sampai di tengah-tengah. Mereka jaga lisan kita, doakan kebaikan. Ya. Kita mengaku sebagai pengikut Nabi SAW, tapi dalam jalan dakwah banyak sekali praktek kita yang justru bertentangan dengan Rasulullah SAW. Mereka gak melempari kita dengan batu, ya. Mereka hanya berkata sinis tentang dakwah kita. Apa yang kita alami masih jauh kalau dibandingkan dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW tetap mendoakan kebaikan kepada mereka, berharap agar dari tulang sulbi mereka muncul generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barakallahu fikum, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian masuk ke dalam sebuah kebun. Ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq, beliau masuk ke dalam sebuah kebun yang dimiliki oleh Utbah, ya, Utbah bin Rabi'ah. Dan Utbah dan Utaibah, ya, dua orang pembesar Quraisy, tapi mereka memiliki kebun di kota Taif. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang budak namanya Adas yang ini bekerja di kebun anggur tersebut. Maka kedua anak Rabi'ah tadi memerintahkan Adas. Mereka kasihan. Kadang-kadang ada orang yang kafir kasihan kepada Nabi SAW. Maka kemudian dia perintahkan Adas, mereka berdua perintahkan Adas untuk memberikan anggur. Nah, saat itu Nabi SAW ketika makan anggur tersebut di hadapan Adas, beliau mengucapkan Bismillah. Makan dengan adab ternyata bisa menjadi sebab hidayah. Barakallahu fiik. Ketika Nabi menyebutkan Bismillah, Adas bertanya, saya belum pernah mendengar orang menyebut nama Allah saat makan. Maka Nabi bertanya, dari mana engkau berasal? Apa agamamu? Dia bilang, aku adalah seorang Nasrani yang berasal dari Ninawa. Maka Nabi mengatakan, itu daerah asalnya Yusuf bin Matta. Maka senanglah Adas. Ternyata Nabi mengetahui orang yang berasal dari kampung halamannya. Makanya kalau kita ingin berdakwah, kadang-kadang kita harus membuat koneksi. Oh, Bapak panjenengan dari mana? Dari Mojokerto. Oh, saya pernah ke Mojokerto. Ke daerah mana ini? Ya, jadi orang itu merasa ada koneksi dengan kita. Nabi SAW mengatakan kepada Adas, oh itu tempatnya Yunus bin Matta. Apa yang kau ketahui tentang Yunus bin Matta? Ya, dia adalah saudaraku, karena para nabi itu bersaudara. Dia adalah saudaraku, dia nabi dan aku adalah nabi. Maka kemudian Adas pun mengetahui bahwa yang di hadapan dia ini bukan sembarangan orang. Ya. Maka kemudian dia pun mencium kepala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium tangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mencium kaki beliau Alaihi Wasallam. Bukan bersujud ya, tapi mencium kaki. Bedakan orang bersujud untuk penghormatan dengan orang yang mencium kaki. Maka kemudian ya kedua anak Rabi'ah pun tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Adas. Adas pun masuk Islam karena pertemuannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jam berapa zuhur? 5 menit lagi. Kita ambil beberapa pelajaran ya kawan. Ya, beberapa pelajaran dari kisah dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang pertama, bahwa disyariatkan untuk berdakwah kepada para pemuka masyarakat. Antum ya yang ingin berdakwah, ya dakwah itu perlu ditujukan kepada para pemuka masyarakat. Orang-orang yang punya tempat dan posisi di tengah-tengah masyarakat. Dan ini besar sekali pengaruhnya. Kenapa? Kalau mereka tidak menerima dakwah kita, paling tidak mereka tahu kita siapa. Sehingga tuduhan-tuduhan orang terhadap dakwah itu bisa ditepis. Pak, ini ada teroris bikin acara kajian di Masjid Asy-Syafi'i. Oh enggak kok, saya kenal mereka.
Kemarin panitianya datang, ya, sering ngopi bareng, nggak bener itu. Ah, ya, itu fungsinya kita berdakwah kepada tokoh masyarakat. Dan kalau dakwah itu diterima oleh mereka, maka yang lainnya itu akan ikut. Maka ada strategi dakwah ya. Sebagian para masyayikh dari Saudi, mereka berdakwah di Afrika. Bagaimana cara dakwahnya? Berdakwah kepada kepala suku. Ya, suku-suku pedalaman di Afrika. Karena kalau kepala sukunya itu sudah masuk Islam, maka anggotanya yang di bawah akan ikut serta. Kemudian faedah selanjutnya, ya, dari sini hendaknya orang yang berdakwah di jalan Allah, dia bersabar dalam dakwahnya. Bersabar ketika dakwahnya ditolak. Jangan kemudian mudah mendoakan, ya Allah binasakanlah mereka, ya Allah hancurkan mereka. Tidak. Seorang dai harus punya sikap rahmat dan kasih sayang. Ya, harus punya rahmat dan kasih sayang. Lihat Nabi SAW tidak serta-merta mendoakan keburukan. Tapi apa? Justru mengharapkan dari generasi mereka, kalau mereka tidak menerima dakwah, mungkin ada anaknya, cucunya yang menerima dakwah, tapi jangan dibinasakan ya Allah. Kemudian faedah selanjutnya, hendaknya ketika musibah menimpa, kita kembali kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah, mengadukan kesulitan yang beliau hadapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang harusnya ada pada diri kita. Saya dapatkan banyak orang konsultasi, punya masalah ini, punya masalah itu, punya masalah ini, punya masalah itu. Saya tanya, Bapak qiyamul lail enggak, Pak? Enggak pernah, Ustaz. Sholat malam, sholat witir? Enggak juga. Gimana? Anda tidak kembali kepada Allah saat musibah melanda. Ini gimana ini panitia? Adzan. Lanjut sebentar ya. Kita selesaikan dulu faedahnya. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hendaknya ya, ketika ada orang yang menyakiti kita, ya jadilah figur yang pemaaf. Salah satu sifat orang yang pemaaf kata Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sifat orang yang bertakwa, ya. Ketika Allah berbicara tentang sifat orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu dia berinfak ketika lapang dan ketika sempit, kemudian mudah mengendalikan marah, wal 'afina 'anil nas, dan mudah memaafkan. Ini yang harus kita bangun di tengah-tengah kita. Nabi itu bagaimana penduduk Mekah bisa masuk Islam? Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika datang pertolongan dari Allah, engkau melihat orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Ini tidak lepas dari sifat pemaaf beliau. Saat beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, harusnya beliau bisa untuk membalaskan dendam beliau. Tapi apa yang beliau katakan kepada penduduk kota Mekah? Al-yaum antumut tulaqa. Hari ini kalian dibebaskan. Maka berbondong-bondonglah mereka masuk Islam karena maaf yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan mungkin faedah yang terakhir yang bisa kita sampaikan, bahwa hendaknya setiap muslim terutama para dai ya tidak meremehkan masalah adab dan akhlak. Lihat bagaimana Adas tadi, budak yang Nasrani tadi tertarik masuk Islam bermula dari adabnya Rasulullah. Ketika makan beliau mengucapkan bismillah. Ya. Maka seorang muslim itu harus punya etika, dia terapkan akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Antum mungkin ketika di acara pernikahan kemudian mendapati nggak ada tempat duduk untuk minum, kemudian antum minum sambil duduk, ini mungkin akan menimbulkan tanda tanya, orang tertarik, ada apa ini? Kok sampai minum saja harus seperti itu etikanya? Bisa jadi itu jadi sebab hidayah. Maka barakallahu fikum, ya, wujudkan akhlak dan adab yang mulia ini di tengah-tengah kita. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita yang cukup singkat kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat. Intinya Anda ingin mengajak antum semua untuk menggali bagaimana ya kehidupan Nabi SAW, bagaimana sirah beliau alaihissalam. Tidak akan rugi orang yang belajar sirah. Antum jadi pimpinan keluarga, belajar mimpin keluarga dari Rasulullah. Dalam surah diceritakan bagaimana konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga beliau, bagaimana beliau menyelesaikan masalah. Itu antum dapatkan. Antum jadi seorang yang ingin berdakwah, bisa melihat
bagaimana Nabi SAW berdakwah, bagaimana antum di tengah-tengah keluarga, bagaimana antum bermasyarakat, berhadapan dengan orang-orang non-muslim, semuanya bisa antum ketahui dari hidupnya Rasul SAW, dari sirahnya beliau alaihi salatu wassalam. Maka marilah luangkan waktu kita untuk belajar sirah an-nabawiyah dengan serius. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan banyak sekali kebaikan di tengah-tengah kita. Wallahu taala a'lamu bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.